Saya terus hari ini Hasmin, justru kepada masyarakat Indonesia saya harus katakan hari ini saya senang sekali dan bahagia sekali setelah mendengar keterangan daripada Prof. Edi di diskursus. Di Open minded. Ketika Anda wawancara dia, luar biasa ini. Misi saya pun harus tahu. Baru hari ini saya mendengar pernyataan jujur daripada Pak. Pernyataan jujurnya hanya bagian ya. Dia mengatakan, coba diputar dulu ya, biar supaya saya jangan salah nanti dari fitnah pula lagi. Coba. Terlalu gegabah, bahkan bahasa kasarnya ini terlalu bodoh. Kalau dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan. Jadi mereka melakukan itu. Yang melakukan itu dipimpin oleh dokter Musyafa. Kalau dokter Slamet itu sebagai apa? Termasuk Slamet Purnomo. Jadi ada 3 dokter yang melakukan otopsi. Kemudian pimpinannya adalah dokter Musyafa. Ya kan? Saya mau buktikan di dalam persidangan tidak pernah ada muncul nama ini. No otopsi, no crime. Oke? Seandainya pun, seandainya pun dikatakan umpamanya dia maksudkan ini diambil sampel doang, maka yang memeriksa itu bukan dokter Musyafa. Yang memeriksa adalah dokter Arif Wahyono dan dokter Slamet Purnomo. Itu dua-duanya hadir di persidangan. Satu yang hadir, Dokter Slamet. Ini yang melakukan. Nah, tiba-tiba ada muncul orang lain, siapa ini? Jangan-jangan pelakunya di luar, jangan-jangan pelakunya orang dalam, jangan-jangan pelakunya temannya, kita nggak tahu. Tetapi menurut saya tanpa diotopsi, tanpa pemeriksaan yang menyeluruh, terlalu berani hakim dan jaksa menyatakan bersalah gitu. Maknya sampai jual ruko, jual rumah. Maknya siapa? Maknya Jessica. Emang saya nggak dapet info. Duitnya banyak habis, dipersin moto. Saya bilang saya kan tidak dibayar dan memang saya tidak dibayar. Tapi dia bilang saya meras Jessica dan keluarganya sampai di menjual rumah. Ya terus terang aja saya sebenarnya biasanya saya nggak begitu peduli. Tapi ini kan kalau dibiarkan kan mencederai nama baik saya kan, termasuk keluarga saya kan. Jadi Jessica ada di dalam penjara, ya kan nggak bisa menjelaskan. Sehingga tim saya ke sana bertanya pada Jessica, wow nggak bisa itu om. Nah karena nggak ada bisa rekaman nggak bisa, dibuatlah surat itu. Surat ini yang saya tampilkan. Jadi saya kira dengan adanya surat ini sudah membuktikan betapa Darmawan Salihin telah berbohong memfitnah saya bahwa seakan-akan saya memeras Jessica dan meminta bayaran. Mendingan di dalam gue aman. Sorry ya, kalau lolos ada opsi nih. Di langit ada matahari, di Indonesia ada Pak Polisi. Sorry ya kalau mau lolos ya, ada netizen. Ada netizen ya, pantau terus. Pak Weceng, kenapa sih kamu kok kayaknya nggak gitu semangat gitu, senang betul kalau Mbak Inces itu gitu. Hah? Pakai acara ngancam segala kalau keluar. Emang kau yakin? Ini kok buruk daripada bikin gemes netizen ya. Ini netizen ke-62 apa ya? Tinggal bisa Presiden Jokowi buat bongkar kasusnya dia Kelly gue. Jangan bikin habis netizen. Kita pertamanya simpatik ya kan? Karena lihat statement-statementnya awakmu Ceng. Aku kok tadi gregetan dulu kepalanya. Hilang rasa simpati ya. Mudah-mudahan fakta terbongkar. Teman-teman Ceng. Aku izin loh semangat. Dengan umur yang lagi lucu-lucunya begini, kok yo tetes loh, nomi kok apa yo? Sok segala macam kenal segala macam ya Pak. Kenapa sih? Yang ada di otak saya itu kenapa sih? Udah dapat kambing hitam, iya. Udah mau lolos, iya. Baik Ceng. Nah, gue tuh akhir-akhir ini lagi nontonin interviewnya si bapaknya yang Ono sama Karni Ilyas. Begitu juga pengacaranya, cuman memang gue tontonin ini kan. Nah, kasus ini itu ada pas zaman gue SMA. Jadi dulu itu gue nobar sama guru-guru gue di ruang guru, kita nontonin persidangannya si Jessica itu. Nah, kan kemarin di Netflix ya kekuak lagi nih kan. Terus akhirnya udah nih mulai diundang podcast dan lain sebagainya. Nah, makin kesini menurut gue makin plot twist, sekarang tiba-tiba ada nama baru lagi nih. Gue makin kesini makin puyeng karena ada nama lagi tuh. Sekarang muncul lagi nama Dokter Amelia. Siapa nih Dokter Amelia ini siapa? Boleh keluar nggak nih Dokter Amelia nih? Boleh nggak nih? Namanya ada lagi, udah stop sampai Dokter Amelia. Jangan ada nama-nama lain. Kayak, ayo Dokter Amelia nunjukin dirinya sekarang. Udah lu ngomong gitu sama penonton, hei. Terus lu kasih tahu nih, ya Dokter Amelia lu kasih tahu nih gimana itu waktu meninggal. Jadi kita nggak puyeng tau nggak lu? Kerjaan kita banyak. Hampir setiap orang, bahkan kebanyakan orang hanya mencurigai bapaknya, suaminya, Hani,
ataupun pegawai kafe tersebut. Wajar. Tapi kalian lupa bahwa Mirna punya kembaran yang bernama Sandi. Dan posisinya sekarang sudah tidak di Indonesia. Kenapa kalian tidak mencurigai juga adiknya atau kembarannya? Karena rasanya terlalu tenang di saat melihat kembarannya meninggal. Sedih, ya sedih, kita melihat kesedihan, tapi hanya sekedar kesedihan biasa. Ingat, ini kembaran. Kembaran biasanya memiliki perasaan yang lain dibanding anak-anak pada umumnya. Kepekaannya lain. Tapi kalau kawan-kawan telisik lebih dalam, ada keanehan dari gestur, mimik wajah, dan personalitinya. Kenapa aku bicara seperti itu? Kemungkinan itu serba mungkin, karena terkadang ada beberapa personality kembaran. Nah, kembaran itu posisinya ada kecemburuan. Karena kalau kawan-kawan lihat, serba kemungkinan itu akan selalu ada. Apalagi posisinya sekarang dia sudah tidak di Indonesia. Jadi come on, kita telisik lebih dalam, karena kemungkinan itu serba mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Yang pasti, ada banyak orang yang terkait dengan kasus ini, tidak 1-2 orang, dan melibatkan orang-orang penting. Entah ada apa. Karena orang per orang yang aku sebutkan tadi punya kecenderungan yang patut dicurigai. Motif? I don't know. Ya itulah makanya saya bilang tadi bahwa pelaku ini kan bisa saja keluarga. Kalau kita kembali ke asas gitu kan, sebenarnya tidak enak saya ucapkan di sini. Ada yang mau menikah, seorang ayah, si anak tidak setuju. Berapa poin belum? Nah, si anak ini dalam keadaan tidak setuju pergi ketemu temannya. Udah tahu kan? Nah, bisa saja dalam tanda petik bla 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 gitu. Apalagi kalau kawan-kawan lihat ada beberapa yang kontradiktif dengan keadaan Mirna pada saat meninggal. Baik dari ucapannya Sandi sebagai kembaran dan bapaknya. Jadi sebenarnya masing-masing pihak, bapaknya, suaminya Arif, Hani, maupun pegawai kafe tersebut dekat dengan adiknya Sandi, ada beberapa hal yang memang kontradiktif. Walaupun banyak kesamaan, tapi banyak pula perbedaan dari apa yang mereka sampaikan. Jadi patut diduga. Oke, kawan-kawan coba telisik lebih dalam. Menurutku seperti itu. Itu harusnya bebas. Janganlah orang dihukum karena pendapat. Pendapat ahli kan itu pendapat boleh-boleh saja. Tapi ahli tidak bulat semua loh. Ahlinya jaksa, ahlinya auto, ahlinya satu hukum kan tidak bulat. Namanya ahli memang begitu pendapatnya. Tetapi yang mau saya katakan, tidak ada keterangan ahli yang menyaksikan atau yang melihat dia memasukkan minuman itu. Padahal itu terbuka. Tidak ada keterangan surat yang menyatakan bahwa dia memasukkan minuman itu dengan apa cyanida. Nah ini kan keterangan batal ini. Ahli tidak ada, surat tidak ada. Gitu. Jadi apa? Mendingan di dalam gue aman. Sorry ya, mau lolos ada om sini. Di save video ini, gengs. Jadi kalau besok-besok Jessica bebas, terus ya dia kenapa kali? Punya teori lain? Kamarudin Simanjuntak siap bantu Jessica Wongso. Sejumlah pengacara kondang angkat suara terkait kasus kopi sianida tahun 2016 yang kekinian hangat jadi perbincangan publik. Salah satunya Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak meyakini Jessica Wongso tidak bersalah terkait kematian Wayan Mirna Salihin. Belum tentu juga Jessica pelakunya, bisa saja keluarga dekat yang lain. Kalau saya ya dari segi ilmiah tidak ada hal yang bisa menjerat Jessica dari segi ilmiah, kata Kamarudin. Tak hanya itu, ia bahkan memiliki teori lain terkait kematian Mirna yang belum tentu disebabkan oleh sianida. Melainkan adanya dugaan tikus-tikus berdasi yang berkeliaran di mal. Saya punya firasat. Ada penyebab lain yang menyebabkan Mirna mati. Di situ ada tikus-tikus di atap-atap itu. Dia bebas kemana-mana, ucap Kamarudin. Kamarudin Simanjuntak pun mengaku siap membantu Jessica Wongso. Saya bersedia menolong dia, itu komitmen saya. Kalau memang dia menyerahkan masalahnya kepada saya, kata Kamarudin.